Kita ketemu lagi di PSDA bagian 6 ya. Sudah bagian 6 yang saat ini akan membahas analisis finansial proyek sumber daya air. Karena finansial atau ekonomi, maka sebelum kita masuk ke situ, ini secara singkat adalah rumus bunga dan pemakaian tabel. Jadi rumus-rumus ini merupakan total rumus yang kita pakai dalam menghitung finansial, menghitung bunga, menghitung BC rasio, semua pakai rumus ini ya. Nah, yang pernah kuliah ekonomi teknik yang kebetulan bersamaan sebetulnya. Kalau ikut ekonomi teknik maka sudah mendapat rumus-rumus ini dan saya kira sudah paham ini semua ya. Oke. Nah, karena ini di PSDA saya menganggap bahwa Anda masih belum dapat karena nanti untuk tugas ada faktor kelayakan ekonomi juga. Oke, ya. Sekarang yang rumus utamanya ada 7. Yang pertama adalah F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, di mana F itu adalah future, P itu present atau sekarang, I itu bunga, N tahun ya. Jadi kalau ke depannya, jadi kalau misalnya kita 3 tahun lagi pengen uang berapa? Kalau sekarang P-nya itu nabung, terus kita biarkan, maka di 3 tahun lagi ada nilainya dengan I, misalnya bunga 7% gitu ya, berarti 0,07, terus N-nya ini 3 tahun gitu ya. Nanti ada pemakaian banyak, oke? Jadi ini gambaran total rumus-rumus engineering ekonomik ya. Jadi ini F future, P present, A di sini annual atau nilai tahunan, N tahun, I bunga dalam persen, G ini kenaikan atau penurunan secara sama. Ini akan terjadi misalnya di waduk yang tiap tahun berkurang volumenya sehingga hasilnya juga berkurang. Itu berkurangnya secara sama disebut gradient ya. Oke. Factor value ya di sini menghitung bunga dapat menggunakan rumus langsung. Tabel bunga dapat digunakan untuk memudahkan hitungan dengan menamai masing-masing nilai adalah faktor sekarang, faktor akan datang, faktor tahunan ya. Untuk jelasnya dengan memberikan contoh ini ya, data bunganya 10%, N-nya 5 tahun, nilai sekarang P sama dengan 1000. Maka 7 rumus tadi ini pemakaiannya ada di sini. Nomor 1, F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, di mana F unit atau lambangnya F per P, besaran faktor yang dinilai yang akan datang, nilai akan datang, F per P sama dengan 1 plus I pangkat N, yang kalau kita masukkan I 0,1, N 5, maka hasilnya adalah 1,61. Inilah faktor yang ditabelkan di tabel bunga. Jadi kalau kita punya tabel bunga, kita tahu bunganya, N-nya tahu, udah langsung ketemu faktornya. Tapi kalau kita mau menghitung ya pakai rumus yang nomor 1 ini. Nilai future atau 5 tahun akan datang adalah 1000 kali 1,61. 1610. Jadi F-nya sama dengan 1610. Sekarang yang nomor 2, present sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N. Ini berapakah presentnya bila F-nya diketahui. Nah sekarang besaran faktor nilai sekarang atau P per F sama dengan 1 kali 1 plus I pangkat N yang hasilnya adalah 0,62. Jadi nilai sekarang atau P sama dengan F kali P per F. F-nya itu tadi kan udah ketemu 1610. Kita pakai lagi F, kemudian P per F-nya 0,62, ketemunya 1000. Benar kan tadi yang diketahuinya P-nya itu 1000. Nah, rumus 2 ini kebalikannya nomor 1. Jadi sebetulnya 7 rumus ini yang asli itu 3, kemudian kebalikannya nomor 4 sampai 6 gitu ya. Yang nomor 7 itu yang gradien. Sekarang nomor 3. A sama dengan FI kali 1 plus I pangkat N min 1. A adalah nilai tahunannya berapa? Kalau kedepannya kita tahu. Nah, kedepannya F.
Nah, dianggap F itu tahu nilainya 1610. Kalau gitu kita nabung berapa supaya F-nya itu setelah 5 tahun 1610. Nah, sekarang ini A per F atau SFF. Kalau di daftar itu biasanya namanya sinking fund factor. Nah, itu annual per future, lambangnya A per F. Besaran faktor tahunan A per F sama dengan 1 plus dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Yang hasilnya adalah ini 0,164. Jadi nilai tahunannya A adalah F kali A per F sama dengan 1610 kali 0,164 sama dengan 264. Jadi kalau kita ke depannya punya uang 1610, nilainya 1610, maka per tahun kita nabung 264 sebanyak 5 kali. Ya. Lanjutnya, nomor 4, A sama dengan P kali I kali 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Ini faktor namanya CRF atau Capital Recovery Factor atau lambangnya A per P annual per present. Faktor tahunan kita cari. A per P sama dengan 1 dikalikan 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N min 1 yang akhirnya kita memasukkan N5 dan I 0,1 ketemunya 0,2638. Kalau gitu nilai tahunannya adalah P-nya tadi kan 1000. A per P-nya 0,2638, maka A-nya adalah 264. Sehingga angka 264 ini dimanapun nanti tetap A itu 264. Kalau ini kan dari P-nya tahu 1000, kalau gitu A-nya pengambilannya, jadi ini bukan nabung. Kalau F itu nabung, kalau P itu sekarang dimasukkan di bank, jadi P-nya itu sekali masuk di bank, kemudian mengambili ke depan itu 264 sebanyak 5 kali. Yang nomor 5, F sama dengan A kali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Ini future-nya berapa bila kita menabung A, gitu ya. Faktor nilai ke depan, future value F per A, ini besarannya. Kemudian kita masukkan I dengan N, akhirnya ketemunya 6,105. Sehingga 5 tahun ke depan, kalau kita menabung A, A-nya tadi kan 264 ini, dimasukkan di sini 264, dikalikan faktor, ketemunya 1610. Jadi ini balikannya yang nomor 3 ya, balikannya. Nomor 3 ada A sama dengan berapa F. Oke, yang ini sekarang nomor 6. Nomor 6 ini balikannya nomor 4. Sekarang P sama dengan dianggap belum tahu ya P, A-nya udah diketahui 264. Kita masukkan di rumus ini. Ini rumus N5 I 0,1. Akhirnya ketemu 3791. Nah, setelah itu kita 3791 dikalikan dengan 264. Seakan-akan 264 ini udah tahu kan, ini kita ingin tahu P bila pengambilannya 264. Nah, ketemunya 1000. Ya. Jadi yang P ini balikannya rumus nomor 3. Nomor 3 tadi kan A sama dengan P kali sekian. Oke. 7, gradient series A sama dengan G kali 1 plus I min N dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Ini adalah annual gradient value. Gradient value itu maksudnya begini. G itu kenaikan atau penurunan secara sama yang pada contoh biasanya pada waduk-waduk itu kalau makin lama makin berkurang fungsinya karena pengendapan ya. Nah, itu menurunnya secara sama, linier. Nah, kita kalau di sini kan mesti tahunannya berapa secara sama. Itu juga gitu kita cari secara sama, nggak mau linier turun ya. Nah, ini A per G pakai faktor ini. Kita masukkan, ketemunya 1,81. Ini misalkan penurunannya 1000-an per tahun. Maka A tersebut sama dengan penurunannya 1000 dikalikan faktornya 1,81 akhirnya menjadi 1,810. Jadi kalau ada penurunan 1000 selama 5 tahun, kemudian diratakan, keluarannya adalah 1,810 ini. Ini contohnya agak di luar itu karena ada tambahan contoh penurunan 1000. Lanjut. Ini tabel bunga yang kalau mau buat sendiri bentuknya seperti ini kira-kira karena ini saya juga buat sendiri. Jadi ini di
dalam sini dikasih rumus. Nah, rumusnya itu kemudian di-copy, ya. Pakai Excel itu kan mudah. Walaupun saya nggak, itu bisa kan, ini per unit sudah ada rumusnya, jumlahnya 7, sesuai itu rumusnya ditaruh di sini, di-copy rumus ini. Sehingga waktu kita pakai, misalnya ini kebetulan contohnya 10%, dia akan menunjukkan angka-angka faktor sekarang, faktor tahunan, faktor itu di angka-angka ini. Jadi nggak ngitung lagi. Nah, misalnya kita pengen 2%, ini kita ganti di programnya ganti 2%, maka ini sesuai udah sama. Jadi nggak mungkin satu lembar, satu sheet aja untuk semuanya udah bisa. Cuma kita nggak usah buka-buka lembaran. Kalau tabel kan harus buka lembaran nyocokkan persen. Tapi kalau dari program diganti aja salah satu, kita udah tahu. Oke, jadi silakan Anda membuat tabel bunga. Lanjut. Nah, sekarang pembahasan nilai sekarang dan akan datang. Ini ada soal jawab nomor 1 sampai 9, di mana ada present, ada future, ada bunga, pokoknya campur-campur ya. Oke. Nomor 1, seorang menabung 1.000 pada akhir 91, 95, 2002 sehingga bernilai 10.270 pada akhir 2008. Berapakah bunganya? Ini yang ditanya malah bunganya. Jadi balik ya, nanti nilainya tahu, bunganya berapa. Kemudian nomor 2, uang 10.000 dimasukkan di bank pada akhir 98 dengan bunga 6%. Kemudian diambil 1.000-an per tahun, diawali akhir 2008 sampai akhir 2015. Berapakah sisa uang pada awal 2016? Jadi di sini P-nya adalah 10.000, kemudian I 6%, diambil 1.000-an per tahun, berarti ini A, diawali pada akhir 2008 sampai akhir 2015. Ini berarti pengambilannya adalah 8 kali. Asalnya dari 2015 dikurangi 2008 itu kan 7. Tetapi kalau annual harus ditambah 1, berarti ngambilnya 8 kali. Pada awal 2016 atau akhir 2015, itu berapakah sisa uang? Jadi uang 10.000 dikedepankan ke awal 2016. Uang yang 1.000-an diambili juga 2016. Kemudian kita hitung sisa uangnya berapa. Nah, ini jawabannya. 1.000 3 kali, walaupun 1.000-annya sama, tapi bukan annual ya. Kalau annual itu per tahun sama. Jadi ini merupakan P1, P2, P3. Kemudian itu nanti nilainya pada tahun akhir 2008 itu 10.270. Nah, dicari dengan cara coba-coba. Tentunya kalau coba-coba belum tentu langsung cocok ya. Kita harus masukkan 9% dulu atau 11% gitu ya. Pokoknya dicoba dulu yang paling dekat yang mana. Nah, setelah dicoba 10%, ini keuntungannya kalau kita punya tabel nggak ngitung-ngitung berkali-kali ya. Dilihat aja di tabel. Kalau ini faktornya berapa, tinggal masukkan faktor ya. Ini karena 1.000 sama, yang pertama adalah E per P, ini tahun akhir 90 sampai akhir 2008 itu N-nya 17, akhir 94 sampai akhir 2008 13, dan seterusnya. Sama dengan 1.000, ini faktor-faktornya. Ini ternyata nilai ini adalah 10.270 sama dengan diketahui tadi nilainya 10.270. Berarti cocok. Kalau gitu bunganya adalah 10%. Yang nomor 2, 10.000 berkembang selama 17 tahun. Jadi ini dicari nilainya pada akhir 2015. Itu 2,69 kali 10.000. Ini nilai pada akhir 2015 ya. Ini kurang 1 nilai. Salah ketik ini. Lanjut, pengeluaran tahunan $1.000 selama 8 tahun. Nilai FRP-nya adalah 9,9. Dicari ya. Jadi 1.000 ini 1, 2, 3, 4. Nilai terakhir di sini berapa? Maka besarannya adalah 1.000 kali 9.900. Ini bukan F per P ya, sorry. Ini F per A harusnya, karena ini kan A. Ya, ini F per A sama dengan 9,9. Sekarang sisa uang berapa? Karena tadi yang 10.000 pada 2015 itu 26.900. Kemudian ini diambili total 9.900 sehingga sisa uangnya 17.000. Oke. Nah, sekarang soal nomor 3 dan 4. Bila $1.000 per tahun bunga itu 7%,
dimasukkan di bank mulai akhir 98 sampai akhir 2005, kemudian 2000-an akhir 2006 sampai akhir 2012. Berapakah nilai pada akhir 2019? Ini pasti A karena per tahun, kemudian akhir 2005, 98 sampai 2005 itu 8 tahun ya, 8 kali, kemudian 2000 per tahun, akhir 2006 sampai akhir 2012 itu N-nya 7 tahun. Berapakah nilai pada akhir ini? Enggak ada coba-coba, tinggal menghitung pada akhir 2019 berapa. Tentunya ini ada loncatan ya. Yang satu akhir 2005 loncat ke 2019, nanti nilainya jadi berapa. Yang ini dari 2012 loncat ke 2019. Nomor 4, P 25.000 pada akhir 90. Kemudian diambil 5.000-an, ini adalah A pada akhir 2000 sampai akhir 2007, berarti ada 8 kali pengambilan. Pada saat itu bernilai sekian pada awal 2008. Berapakah bunganya? Jadi ini jumlahnya tahu pada akhir 2007 atau awal 2008, bunganya berapa dicari ya. Oke, jawabannya nomor 3. Per tahun masuk $1.000 selama 8 tahun. Faktor future value-nya adalah ini 10,26 ya. 10,26 itu ini lambangnya harusnya adalah E per A ya. Future value karena pakai NWT. Ini 1000 selama 8 tahun. Nilai pada akhir 2005 10.260 dari faktor ini kali 1000. Nilai pada akhir 2019 jadi 14 tahun lagi dari 2005, nilainya menjadi 10.260 kali 2,58 itu unit ya, E per P. Nah, nilainya pada akhir 2019 adalah 26.500 di sini. Pemasukan 2000 selama 7 tahun, jadi yang saat ini yang 2000-an masuk. Faktornya adalah E per A-nya 8,65 sehingga pada akhir 2012 8,65 kali 2000 17.300. Ini pun harus diarahkan ke 2019. Jadi mulai akhir 2012 sampai 2019 itu unit ya, jadi nggak usah tambah 1, N-nya 7 tahun, jumlahnya menjadi 27.900. Total 26,5 ini ditambah 27 ketemunya 54. Yang nomor 4, masuk 25.000, kemudian dikeluarkan 1, 2, 3, 8 kali ya. Jadi ini dibiarkan sampai 17 tahun sehingga bernilai 92.500 pada tahun akhir 2007. Nilai pengambilan 5.000 untuk 8 tahun, itu pakai E per A N8, nilainya 10,64, ini masing-masing 5.000, maka nilai pada akhir 2007 itu 53.200. Nah, padahal diketahui pada saat ini nilainya 39.300. Nah, ini 8% ini coba-coba ya, karena yang ditanya ini. Nah, kalau gitu sekarang 92 dikurangi sekian 39. Cocok dengan ini berarti bunganya memang 8% ya. Kalau misalnya coba-coba dimasukkan 7%, ya mungkin belum cocok. Nah, dirubah lagi sampai 8%. Oke. Lanjut yang nomor 5 sama 6. Nomor 5, 25.000 itu P dimasukkan di bank dengan I6% pada akhir 88. Berapa tahun dapat mengambil 5.000-an diawali tahun 2001. Jadi awalnya tahu N-nya berapa tahun sampai 2006 atau 2007 lah. Itu kita cari. Sekarang yang dicari N-nya bukan I. Jadi uang 25.000 dimasukkan pada akhir 88, terus dibiarkan sampai 2001, terus diambil 5.000-an. Berapa kali supaya 25.000 tadi habis ya. Yang nomor 6, apabila direncanakan pengambilan uang sebesar 1.000 per tahun, jadi ini A, mulai 2000 sampai akhir 2009, dan 2000-an mulai akhir 2010 sampai akhir 2019. Berapakah pemasukan uang secara sama per tahun? Diawali, jadi nabungnya juga nyicil sebelumnya per tahun, bila bunga 7% per tahun. Oke, jawabannya nomor 5. Nilai modal ini yang masuk 25.000 ya, ini ketutupan. 25.000 itu pada akhir 2000
nilainya adalah 50.250. Akhir 2000 di sini ya. Terus nilai 5.000 sepanjang X tahun ini tidak tahu. Nah, ini diarahkan bukan ke akhir tapi ke depan supaya base year-nya sama ya. Ini akhir 2000 nilainya 10, faktornya 10,1. Asalnya dari P-nya 52 itu, kemudian jadi P-nya udah tahu 5250, A-nya 5.000 sehingga faktornya tinggal P per A sama dengan 10,1. 10,1 ditarik di tabel ini dengan coba-coba ya. Kalau faktor present value-nya P per A 10,1 dilihat di tabel, maka yang cocok 16 tahun. Jadi uang tersebut setelah 16 tahun akan habis di tahun 2018. Kalau gitu ngambilnya mulai 2001 sampai 2018. Oke. Yang nomor 6, A 1000 pada akhir 99. Kemudian 10 tahun lagi faktornya 7,02, nilainya 7.020. 2000 juga gitu, ke depannya sama 10 tahunnya, tetapi di sini diarahkan pada 99 ya. Jadi 1000 dulu ini ya, 1000 diarahkan ke 99. Ini juga ini ke sini dulu terus ke sini ya. Nah, sekarang X tahunan berapa? Pada tahun 199 ini faktornya udah tahu, dikalikan X, jadi 13,8 X sama dengan jumlah ini, jadi X-nya sama dengan 1020. Berarti kita nabung mulai 99, 10 tahun besarannya adalah 1020, bisa mengambil 1000 dan 2000 seperti ini. Oke, jadi ini tahunnya udah ketemu. Nah, nomor 7, bank menawarkan pinjaman 1000 per tahun diawali 2008 berakhir 2012 yang harus dikembalikan 1750 diawali tahun 2013 sampai 2017. Berapakah bunganya? Ini yang dicari bunganya. Ini nilai sertifikat yang ini gampang, nggak ada coba-cobanya, langsung dihitung ya. Ini ada sebetulnya pada akhir 2008 ada pasukan sebesar 10.000 ya, ini kekurangan soal ada satu di sini kurang, nanti jawabannya ada. Oke, nomor 7 dengan cara coba-coba, maka dicoba I sama dengan 12%, F per A-nya 6,35, nilai tahunan itu pada akhir 2011 6,350. Nah, kalau nilai tahun 1750 pada awal 2012 mau diambilin, maka nilainya juga 6,350. Ini kan sudah diketahui mengambil 1750 sedangkan ini masuk. Nah, kalau dicoba-coba dengan I 12% nilainya sama, jadi cocok. Kalau gitu 12% dimasukkan di rumus itu benar. Yang nomor 8, nilai tahunan pada akhir 2008 adalah 6,350 dengan A 600, terus ini FP per A atau faktor present itu 10,59, nilainya 6,350. Sekarang yang 10.000 secara unit pada akhir 2008 nilainya 2580. Kalau gitu total nilai sertifikat pada akhir 2008 di sini 6,350 ditambah sekian, cuma ini nggak ada cara coba-coba, langsung disuruh nyari nilainya berapa. Nomor 9, sebuah bank memberikan kesempatan investasi sebesar $10.000 pada akhir 2008 dan mendapat hasil 10.000 pada akhir 2013 ditambah 10.000 pada akhir 2016, 10.000 pada akhir 2020. Berapakah bunga yang diberlakukan? Ini kita mencari bunganya ya. Dengan diketahui 10.000 itu adalah P, kemudian 10.000 yang pada akhir 2013 itu adalah F ya. Jadi F-nya ada 3, jadi bukan A, walaupun 10.000-nya sama, tetapi periodenya bukan per tahun, maka inisialnya bukan A, tetapi F. Oke, jadi jawabannya sebagai berikut. 10.000 tadi P, benar ini, 10.000. Kemudian 10.000 itu akan diambili 10 ribuan, tapi bukan per tahun, ada yang 3 tahun,
5 tahun ya. Jadi nah sekarang karena dicari bunganya, kita dengan cara coba-coba ya, dimasukkan coba sih kalau 15% kita masukkan berapa. Ini pertama kali adalah 10.000 pertama kita arahkan ke depan ya, ke present. 0,497 faktornya. Yang kedua 0,327 pada saat ini di sini. Jadi ke sini 8 tahun. Kemudian yang terakhir 12 tahun dari ujung ini sampai akhir 2020 sampai akhir 2009 itu 12 tahun. Setelah kita masukkan faktor-faktornya ini kali 1000 karena 10.000 karena ini sama, ternyata hasilnya 10.000 berarti I yang kita masukkan 15% tadi adalah benar. Oke ya. Oke. Lanjut. Ini saya cantumkan juga untuk tugas UTS. Buatlah studi kelayaan proyek sumber daya air berupa perencanaan waduk di Indonesia, garis besar isi laporannya, kelayaan teknis, perhitungan keamanan konstruksi bangunan dan keamanan terhadap banjir. Data yang diperlukan paling enggak punya debit 1000 tahun, 100 tahun, dan kapasitas maksimum sungai di downstream waduk. Tentunya bukan debit ini dok, debit hariannya berapa, sehingga Anda bisa mengetahui debit inflow untuk waduk. Karena dengan debit itu nanti bisa direncanakan volume waduk sampai ketinggian spillway, Kak. Karena di sini harus proyeknya harus proyek waduk ya untuk tugas ini. Kemudian tahapan merencanakan dimensi waduk dari routing data debit seperti kalau Anda sudah yang lalu sudah saya bicarakan soal nomor 6 ya. Nanti penyelesaiannya seperti itu. Kemudian dengan dimensi tersebut dicek keamanan. Jadi studi hidrologi dulu, routing dulu, baru tahu dimensi, terus dicek keamanannya seperti soal nomor 3. Maksudnya 1 sampai 4 itu cek keamanan spillway, cek keamanan tubuh bendung, silakan pakai seperti itu, disederhanakan ya. Oke. Tentang kelayakan ekonomis, cari data biaya waduk keseluruhan, kemudian pemasukan dari semua pengguna, usahakan waduknya yang multipurpose ya, jadi untuk irigasi, PLTA, kendali banjir gitu ya. Kemudian perhitungan BC ratio secara tahunan. Jadi nanti di breakdown tahunan, kemudian dicari BC rasionya. Ini bunganya satu aja yang berlaku, tidak banyak. Oke. Ini paling enggak tugas seperti ini yang nanti dikumpulkan pada waktu UTS. Saya kira bahan untuk kali ini cukup sekian.